semuanya, perkenalkan saya Nila Musrifatul Inayah. Saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi, khususnya tentang sikap dan kepuasan kerja. Materi ini penting banget karena sikap dan kepuasan kerja seseorang di tempat kerja sangat mempengaruhi bagaimana mereka bekerja, berperilaku, dan berkontribusi dalam organisasi. Yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Jadi intinya adalah sikap adalah bagaimana seseorang menilai sesuatu dengan baik atau buruk, positif atau negatif. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif yaitu bagian pikiran atau kepercayaan. Contohnya adalah saya pekerja keras akan menghasilkan membawa hasil yang baik. Yang kedua yaitu afektif. Afektif yaitu bagian perasaan atau emosi. Misalnya, saya senang bekerja di tempat ini, jadi saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Misalnya, saya akan berusaha datang tepat waktu setiap hari. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Jika pikiran dan perasaan kita terhadap sesuatu yang positif, maka perilaku kita akan positif. Begitupun sebaliknya, jika perasaan atau pikiran kita negatif, maka perilaku kita akan negatif. Selanjutnya ada sikap kerja. Dalam konteks pekerjaan, sikap kerja bisa dilihat dari beberapa hal penting, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan persepsi dukungan organisasi atau sering disebut POS. Jika karyawan mempunyai sikap kerja yang positif, maka mereka akan lebih bersemangat, loyal, dan mau berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Sekarang kita masuk ke poin utama, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Apakah dia merasa puas atau tidak puas? Jadi intinya adalah ini adalah perbandingan antara apa yang karyawan dapatkan dengan apa yang karyawan harapkan. Jika yang didapat sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau bahkan melebihi harapan, mereka akan merasa puas. Tapi begitupun sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan mereka harapkan, maka mereka akan merasa kecewa. Contohnya adalah yaitu seorang karyawan akan merasa puas jika gajinya sesuai, atasan menghargai pendapatnya, dan lingkungan kerja yang terasa nyaman. Begitu juga sebaliknya, jika gajinya tidak sesuai atau pekerjaannya tidak diakui, maka mereka akan merasa tidak puas. Selanjutnya yaitu penyebab kepuasan kerja. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. Yang pertama yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja seperti lingkungan yang nyaman dan aman, beberapa rekan kerja yang suportif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kepribadian. Orang yang positif dan terbuka biasanya lebih mudah merasa puas. Yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi yaitu gaji dan tunjangan yang sesuai. Yang keempat adalah corporate social responsibility atau CSR, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Jika perusahaan mempunyai citra baik dan peduli pada masyarakat, karyawan biasanya lebih bangga dan merasa puas bekerja di sana. Hasil dari kepuasan kerja. Jika karyawan merasa puas, dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Beberapa hasil positifnya antara lain, yang satu, produktivitas meningkat karena mereka bekerja dengan semangat. Yang kedua yaitu perilaku positif terhadap organisasi atau disebut organizational citizenship behavior atau OCB. Misalnya membantu rekan kerja tanpa diminta, atau yang biasa kita sebut yaitu loyalitasnya meningkat. Yang ketiga ada kepuasan konsumen meningkat karena pelayanan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir tidak kalah penting yaitu karyawan juga lebih bahagia dalam hidupnya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih cara mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak bisa dilihat secara langsung, jadi kita harus mengukur dengan beberapa metode.
Ada dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yang pertama yaitu dengan cara rating scale dan kuesioner. Metode ini paling umum dan yaitu karyawan diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan dengan skala misalnya 1 sampai 5 dari sangat setuju sampai tidak setuju, sangat tidak setuju. Contohnya yaitu saya merasa dihargai oleh atasan, saya puas dengan gaji yang saya terima, lingkungan kerja saya nyaman. Dari sini perusahaan bisa tahu bagian mana yang paling mempengaruhi kepuasan kerja. Dan yang kedua adalah ada Minnesota Satisfaction Questionnaire atau disebut MSQ. Metode ini menilai berbagai aspek pekerja seperti pekerjaan itu sendiri, atasan, rekan kerja, dan kesempatan berkembang. MSQ membedakan antara kepuasan intrinsik yaitu dalam diri seperti rasa bangga dan makna kerja, dan kepuasan ekstrinsik dari luar seperti gaji dan fasilitas. Yang ketiga ada Job Description Index atau disebut GDI. GDI ini mengukur kepuasan berdasarkan 5 aspek utama. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri, kedua gaji, ketiga promosi, yang keempat supervisi atau atasan, dan yang terakhir yaitu rekan kerja. Kelebihan metode ini yaitu hasilnya sangat jelas dan lebih mudah dibandingkan antar bagian perusahaan. Yang terakhir dari metode kuantitatif ada Need Satisfaction Questionnaire atau NSQ. Metode ini melihat apakah kebutuhan karyawan sudah terpenuhi, misalnya kebutuhan atas pengakuan, keamanan kerja, atau kesempatan berkembang. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, maka semakin tinggi kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada dari metode kualitatif yaitu Critical Incident Interview atau biasa disebut dengan wawancara secara langsung. Karyawan diminta menceritakan pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan di tempat kerja. Dan metode ini sangat membantu HR memahami secara mendalam apa yang benar-benar membuat karyawan puas atau kecewa. Setelah kita bahas dampak kepuasan kerja, ada juga dampak ketidakpuasan kerja, yaitu jika karyawan merasa tidak puas, maka bisa muncul perilaku negatif yang disebut counterproductive work behavior. Contohnya seperti datang terlambat atau sering absen, bertengkar dengan rekan kerja, mencuri barang kantor, bahkan sengaja menurunkan kualitas kerja. Hal-hal seperti ini jelas merugikan perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah sikap dan kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Sikap positif akan menumbuhkan semangat, kerjasama, dan produktivitas. Dan begitu juga sebaliknya, ketidakpuasan bisa menimbulkan masalah besar. Karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami apa yang membuat karyawan puas dan bagaimana karyawan sendiri untuk menjaga sikap positif dalam bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.